marketing harus tahu dari atas sampai bawah, artinya kelebihan kekurangannya, cara perawatannya, maintenance, semua harus tahu. Setelah kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi dari produk yang kita miliki, data, fakta yang nyata di lapangan. Oke, Bapak sebagai praktisi bisnis di perusahaan alat kesehatan ya, untuk masa-masa sekarang ini, terutama di masa pandemi, bagaimana pangsa pasar di perusahaan alat kesehatan itu sendiri, Pak? Kalau untuk di alat kesehatan, khususnya untuk alat-alat yang unit atau yang berat, itu tidak mengalami penurunan yang signifikan banget. Karena apa? Alat ini pasti dibutuhkan. Pasti dibutuhkan. Betul. Dan tingkat kesakitan tinggi juga ya. Betul. Nah, beda dengan farmasi. Kalau mereka masih menunda untuk ke rumah sakit. Karena apa? Banyaknya pandemi COVID seperti ini, pasti mereka berobat pun akan menunda, kecuali mereka yang sakit-sakit akut yang harus ditangani dengan dokter dan rumah sakit ya. Itu baru mereka datang. Kalau tidak pasti akan menunda. Malah dokter menyarankan jangan ke rumah sakit dulu. Sebelum benar-benar Artinya untuk farmasi mungkin lebih terfokus untuk yang kiranya teridentifikasi dari gejala COVID, mungkin gitu. Iya betul, seperti itu. Kalau untuk Alkes sendiri di sini kan memang harus standby alat itu di rumah sakit. Baik, Alkes itu artinya tidak ada pengaruh ya? Tidak pengaruh, itu yang ini. Kalau untuk yang barang-barang dispo atau yang habis pakai, untuk Alkes pun tidak terpengaruh. Karena apa? Mereka yang pasien COVID juga membutuhkan alat-alat itu sudah. Gitu. Itu hampir semua produk alat kesehatan? Hampir semua produk. Hampir semua. Ada penurunan mungkin di bidang alat kesehatan seperti benang bedah ya, pasca operasi ya. Itu memang ada sedikit penurunan karena apa? Ya tadi kasus-kasus bedah yang harusnya mereka melakukan operasi, selagi masih bisa ditunda dulu, mereka tidak dianjurkan untuk beroperasi dulu. Karena apa? Itu tadi bahayanya COVID itu. Makanya disarankan kalau benar-benar nggak urgent jangan. Tetapi mereka yang seperti kasus-kasus seksio melahirkan yang harus operasi itu memang nggak bisa ditunda, mau nggak mau harus seksio seperti itu. Jadi memang angka untuk produk-produk yang disebut seperti dengan bedah itu condong sedikit menurun ya dibanding yang normal. Artinya masih punya potensi lah yang cukup besar, peluang yang besar di perusahaan alat kesehatan. Betul, potensinya masih bisa bertahan bagus lah dibanding farmasi. Seperti itu. Tidak bisa dipungkiri yang namanya kompetisi itu pasti ada, terutama di alat kesehatan. Pasti banyak sekali. Kalau bicara mengenai tingkat persaingan dari perusahaan alat kesehatan itu sendiri, terutama di perusahaan di Indonesia ya, untuk lokal company, katakanlah kita bicara lokal company ya, head to head. Itu menurut pandangan Bapak seperti apa petanya, peta persaingannya? Kalau untuk persaingan di pasaran ya, di area pasar ya, itu memang cukup kompleks. Nah, di sini tinggal kita menyiasatinya seperti apa. Contoh, kita pilih tentunya barang-barang yang bagus, berkualitas, itu pasti. Kalau bicara kualitas, hampir semua perusahaan mengatakan barangnya kualitas. Pasti. Yang kedua adalah harga. Harga harus berani kompetitif dengan mereka. Kenapa seperti itu? Tadi seperti itu, orang mencari pasti harga kompetitif, barang pasti bagus. Kita harus berani seperti itu. Kalau bicara mengenai kualitas, orang akan mengatakan kualitas. Orang bicara harga, dia akan menyatakan bahwa harganya korelasi atau berhubungan dengan kualitas dari barang tersebut. Ini apa yang Bapak lakukan ketika semua orang mengatakan seperti itu, mengatakan superior, oh ya, produk saya berkualitas, produk saya memiliki harga yang relevan, yang terjangkau. Ini akhirnya siasat apa lagi yang bisa benar-benar memenangkan dari bisnis persaingan alat kesehatan ini, Pak? Tentunya kita akan melakukan strategi cara memarketnya, cara pemasarannya. Itu yang penting kita terapkan. Seperti ke SDM kita, ke market kita akan kasih strategi yang tidak mereka punya. Artian gimana caranya SDM kita, marketing kita ketemu mereka, beliau customer ini bisa klik dengan kita. Seperti itu. Berarti tetap harus mencari diferensiasi, pembeda dibanding dengan pesaing lain. Betul, seperti itu. Trik yang pertama seperti itu. Jadi kita punya kelebihan, kita punya warna tersendiri dibanding dengan mereka. Itu akan menjadi daya tarik
buat mereka. Gimana sih menanamkan teknik kepada para salesman? Ya, di sini saya terapkan di sini tentunya pertama adalah product knowledge. Marketing harus tahu Product knowledge harus paham ya. Dari atas sampai bawah, artinya kelebihan kekurangannya, cara perawatannya, maintenance semua harus tahu. Manfaatnya dari produk, semua kelebihannya itu harus tahu. Itu nomor satu. Nomor dua adalah saya tanamkan adalah kedekatan, keakraban dengan user, dengan customer. Itu penting sekali. Itu penting. Karena dengan seperti itu akan terjadi tingkat emosional. Nah, dari situlah customer tidak akan canggung, customer akan percaya sama kita dan akan mudah untuk ibaratnya untuk tertarik sama kita lebih mudah karena mereka udah percaya sama kita. Itu seperti itu. Jadi seirama ya. Betul. Klik hatinya. Iya, betul. Itu yang kita cari seperti itu. Kemudian untuk menjaga supaya customer itu bisa loyal, bagaimana Pak? Teknik yang bisa berikan kepada karyawan Bapak? Tentunya kalau customer ingin loyal, kita pun harus loyal dengan mereka. Dengan karyawan. Betul. Jadi artinya kita punya ibaratnya perhatian lebih kepada karyawan juga, dengan tujuan karyawan itu juga loyal kepada customer itu dengan cara ya mereka tersendiri otomatis merasa diperhatikan, otomatis mereka akan merasa memiliki. Kalau saya memiliki, otomatis mereka akan loyal, akan maksimal dalam bekerja. Itu marketing adalah ilmu seni ya dimana kita berjuang untuk menjual produk-produk kita tentunya dengan cara tersendiri kita, kemampuan kita sendiri tentunya ya, seperti kita mendekatkan ke personal dengan customer, kemudian kita memberikan kepercayaan dengan customer sehingga customer itu lebih percaya dengan kita. Nah, di situ tip pertama untuk gimana cara kita menguasai customer. Kemudian yang kedua adalah kita harus mampu hafal dan paham benar dengan produk knowledge yang kita jual. Nah, dari situlah akan timbul kepercayaan dari customer dan customer akan percaya sama kita dan kita akan mudah mempengaruhi customer dan customer akan membeli produk-produk kita dengan yakin. Itu tips saya. Terima kasih.